Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak minta seksi kerohanian untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, baik. Terima kasih atas doanya. Oke, sekarang sebelum memulai ke pelajaran kita di sini Bapak mau absen terlebih dahulu. Oke, di sini jumlah siswanya ada berapa? Ada 15 ya. Oke, hadir semua kah? Oke. Oke, baik. Kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita ingin belajar tentang ekonomi. Nah, materi ini sangat dekat dengan kehidupan anak-anak semua sehari-hari. Nah, ekonomi. Nah, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ada yang bisa kasih contoh tentang ekonomi ini? Oke, baik. Contohnya begini. Nah, setiap hari kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Namun uang, waktu, dan sumber daya yang kita miliki itu sangat terbatas. Nah, karena itu manusia harus pintar memilih dan mengatur kebutuhan mereka. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan primer. Contohnya, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup. Ada yang bisa kasih contoh tidak tentang kebutuhan primer ini? Nah, contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, tanpa kebutuhan ini manusia akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, contohnya seperti sepeda, meja belajar, handphone, tas sekolah, dan masih banyak sekali hal lainnya. Nah, kebutuhan ini tidak sepenting kebutuhan primer, tetapi tetap membantu kehidupan kita. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah. Nah, ada bisa kasih contoh tidak tentang kebutuhan tersier ini? Nah, oke. Contohnya itu seperti mobil mewah, liburan ke luar negeri, rumah besar, dan perhiasan mahal, dan masih banyak sekali hal yang lainnya. Kebutuhan ini biasanya hanya dipenuhi oleh orang yang sudah berkecukupan. Nah, selanjutnya barang dan jasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, manusia menggunakan barang dan jasa. Nah, yang pertama itu barang. Apa itu barang? Nah, barang adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh. Nah, contohnya seperti buku, sepatu, tas, meja, kursi. Nah, semua itu termasuk barang. Nah, sedangkan jasa adalah pelayanan yang diberikan orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Ya, coba ketua kelas. Nah, oke, contohnya, guru mengajar di sekolah, dokter mengobati pasien, sopir mengantar penumpang, dan masih banyak lainnya. Kita tidak bisa memegang jasa, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, selanjutnya itu kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi ada 3 kegiatan utama. Yang pertama itu ada produksi. Produksi adalah kegiatan membuat barang atau jasa. Nah, contohnya seperti ini. Petani menanam padi, pabrik membuat sepatu, penjahit membuat baju. Nah, orang yang melakukan produksi ini disebut dengan produsen.
Nah, yang kedua yaitu ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, nah, dari produsen ke konsumen. Nah, ada yang bisa kasih contoh tentang distribusi ini? Nah, oke. Contohnya seperti pedagang membawa beras ke pasar, kurir mengantar paket ke rumah kita. Nah, orang yang melakukan distribusi ini disebut sebagai distributor. Dan yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang, nah, atau jasa. Nah, contohnya seperti kalian makan nasi, kalian memakai sepatu, kalian naik bis sekolah. Nah, orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, alurnya seperti ini, dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, lanjut ke pelaku ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi ada 4 pelaku utama. Nah, yang pertama itu ada apa saja? Nah, oke, yang pertama itu ada rumah tangga konsumen. Nah, yaitu keluarga atau individu yang membeli dan menggunakan barang. Yang kedua itu ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, yaitu orang atau perusahaan yang membuat barang dan jasa. Yang ketiga ada pemerintah. Nah, pemerintah ini bertugas mengatur ekonomi negara dan membuat kebijakan. Dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, terlibat dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Oke, baik anak-anak, bagaimana dengan hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang ekonomi, kita sudah mengetahui pengertian ekonomi, jenis kebutuhan manusia, perbedaan barang dan jasa, dan kegiatan ekonomi. Nah, jika ingin bertanya atau yang belum paham ingin bertanya, silahkan. Oke, baik, jika tidak ada, terima kasih atas waktunya. Bapak ucapkan selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.